kami akan menampilkan video pembelajaran PKN dengan strategi Everyone is Teacher Here, yaitu materinya tentang kejujuran. Saya sendiri, Fitri Ayuningsi, yang akan melakukan kegiatan penutup dan pembuka, kemudian Riyadatul Aisy yang akan melakukan kegiatan inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Mutiara Nadia, Cinta Lestari, Hadir Bu. Airin Fadila, Hadir Bu. Haura Lestari, Hadir Bu. Tukma Azira, Hadir Bu. Hikmah Anandia Putri. Hadir Bu. Oke. Hari ini kita belajar apa? PKN. Oke. Yaitu materinya tentang kejujuran. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama agar anak-anak ibu dapat mengetahui pengertian dari kejujuran. Yang kedua agar anak-anak ibu dapat mengetahui manfaat dari jujur. Yang ketiga agar anak-anak ibu dapat mengetahui akibat dari tidak jujur. Baiklah, penjelasan materinya akan dijelaskan oleh rekan ibu, yaitu Riyadatul Aisy. Baiklah, anak-anak ibu tahu tidak apa judul pembelajaran kita? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang kejujuran. Apa? Sekali lagi tentang apa? Kejujuran. Ada yang tahu pengertian kejujuran? Tidak. Yang lebih jelas, ibu bagikan materinya. Belum deh, belum. Coba buka bukunya, ada yang tahu pengertian kejujuran? Iya, baca. Jujur adalah sikap menunjukkan kesesuaian. Ya, kejujuran itu adalah sikap yang menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Sikap kejujuran itu disebut sikap yang baik. Orang yang jujur itu apa? Disukai oleh orang lain. Selanjutnya manfaat kejujuran. Di sini ada yang cerita mengenai kejujuran. Siapa yang ingin bercerita? Zira. Maju ke depan. Manfaat kejujuran. Togar bermain bola di kebun kosong. Dia bermain bersama teman-temannya. Mereka melempar bola ke sana kemari. Mereka bermain dengan gembira. Tiba-tiba bola yang dilempar Togar mengenai kaca jendela. Kaca jendela itu milik Pak Joko. Kaca jendela itu pecah berkeping-keping. Togar dan teman-temannya terkejut. Togar melempar bola itu terlalu kencang. Teman-temannya mengajak Togar lari. Mereka takut dimarahi Pak Joko. Karena Togar takut, maka ia ikut lari. Togar dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah,
ingin meminta maaf pada Pak Joko. Akhirnya Togar memberanikan diri untuk meminta maaf. Bila dimarahi Togar akan menerima. Togar merasa dia memang salah, jadi pantas menerima hukuman. Togar mendatangi rumah Pak Joko. Pak Joko sedang di depan rumah. Dia merapikan rapit dan daun pohon mangga. Di halaman rumahnya terdapat sekeranjang buah mangga. Rupanya Pak Joko sedang panen buah mangga. Pak Joko terkejut dan kedatangan Togar. Ada apa juga? Tidak biasanya kamu kesini, kata Pak Joko. Iya Pak, saya ingin meminta maaf. Saya yang memecahkan kaca jendela Bapak. Saya tadi bermain bola dengan teman-teman. Mungkin saya melempar bola terlalu kencang, jadi menyelesaikan rumah Bapak. Saya mengaku bersalah. Saya bersedia menggantinya Pak, kata Togar. Pak Joko tertegun, dia terkejut dan terharu. Pak Joko salut pada Togar. Kamu memang anak yang baik, kamu anak yang jujur, kamu mau mengakui kesalahanmu. Bapak kagum padamu, tidak apa-apa, kamu tidak perlu menggantinya, kata Pak Joko. Kenapa begitu Pak? Saya kan memang bersalah, tanya Togar. Kamu sudah berani jujur. Bapak kagum padamu, sudah melihat dia atas kejujuranmu. Bapak beri satu ikat mangga bermula, kata Pak Joko. Togar senang sekali, dia menerima mangga itu, tak lupa mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian Togar berpamitan sekarang Togar sudah lega. Dia merasa bahagia telah bersikap jujur. Togar telah mengakui kesalahannya. Masih ada lagi manfaat bila kita jujur, misalnya mendapat kepercayaan dari orang lain, kita juga disenangi orang lain. Hati merasa tenang dan tentram. Oleh itu kita juga bisa meninggalkan prasangka buruk. Jadi manfaat dari kejujuran adalah: 1. Ia merasa bahagia. 2. Mendapat kepercayaan dari orang lain. 3. Disenangi orang lain. 4. Hati merasa tenang dan tentram. 5. Bisa menghindarkan. Jadi anak-anak ibu tahu apa manfaat yang tadi dibacakan oleh teman kalian? Tahu. Apa yang dapat kalian ambil? Sudah merasa bahagia. Ya, Mendapat kepercayaan dari orang lain. ya. Disenangi orang lain. Hati merasa tenang dan tentram. Bisa menghindarkan perasaan buruk. Ya, bertepuk tangan untuk Zira dan Airin. Selanjutnya, yang ketiga, akibat tidak jujur. Siapa yang ingin membacakan? Ya. Kejadian sudah dimulai. Bu Lili mulai menyerangkan anak-anak memerhatikan kebijakan dari Bu Lili. Tanpa sengaja, Tessa melihat kemeja Bayu. Dia melihat penghapusnya yang belum hilang. Penghapus itu berwarna oranye dan bergambar ayam. Penghapus itu juga ditulisi huruf T oleh Tessa. Tessa lalu meminjam penghapus itu. Dia memperhatikannya. Benar-benar seperti penghapus Tessa yang hilang. Tessa menanyakannya pada Bayu. Tapi Bayu mengatakan itu penghapusnya sendiri. Tessa akhirnya menjawab. Ia mengembalikan penghapus itu kepada Bayu. Keesokan harinya, Tessa datang lebih awal. Dia datang bersama Kirana. Mereka mendapat tugas piket. Ketika masuk kelas, mereka menekuni Bayu. Bayu sedang mengambil penggaris Kirana yang tertinggal. Bayu memasukkan penggaris itu ke tasnya. Bayu, kamu sedang apa? Itu penggarisku, sengaja aku tinggal di laci. Mau dibawa kemana? Takut Kirana. Oh, tidak. Aku tidak. Bayu segera meletakkan penggaris itu di meja. Kamu mau mengambilnya? Ia tanyakan Kirana. Tidak kok, jawab Bayu. Bayu lalu pergi ke luar kelas. Bayu telah berbohong. Bayu tidak jujur. Teman-teman jadi tidak suka kepadanya. Teman-teman menjauhinya. Selain hal tersebut, adalah akibat lagi. Bila kita berperilaku tidak jujur, yang di antaranya kita tidak dipercaya orang lain. Kita dikucilkan dan dijauhi teman. Bila tidak jujur, kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Tentu kalian tidak mau kan, karena itu biasakanlah berperilaku jujur. Perilaku jujur harus
diterapkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi tidak jujur adalah satu, tidak dipercaya orang lain, dua, dikucilkan dan dijauhkan, tiga, berdosa di hadapan Tuhan. Iya, dari tadi cerita yang dibacakan oleh Mutiara, ada yang tidak dipahami? Tidak ada. Ya. Dikarenakan kalian tidak ada yang bertanya dan semuanya kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan soal kepada kalian dan kalian harus menjawabnya ya di kertas lembar ini. Ya. Diberikan. Dari itu kertas itu Ibu beri soal, aku soal dulu minta. Dari lembaran kertas yang Ibu berikan, kalian Ibu perintahkan untuk membuat pertanyaan. Ibu beri waktu 1 menit. Apakah pertanyaan yang kalian tulis itu sudah selesai? Sudah. Nah, pertanyaan yang kalian tulis mohon dikumpulkan. Ajak lagi, tapi ini punya teman kalian. Kalian jawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Jawab pertanyaannya, ibu kasih waktu lagi sekitar 3 menit. Kerjaannya dipersilakan untuk mengerjakannya. Dan itu kertas yang Ibu bagikan udah selesai dikerjakan? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengacak kalian. Nanti yang namanya keluar, ini ada kertas dan kalau namanya keluar, nanti kalian maju dan menjelaskan. Semuanya paham? Paham. Ibu acak dulu ya. Ibu acak. Kepada Azira dipersilakan. Satu, dapat dipercaya orang lain. Dua, menciptakan rasa damai. Tiga, dan menjauhi perilaku yang tidak terpuji. Iya benar, boleh tepuk tangan segera. Selanjutnya Airin dipersilakan. Sebutkan 3 akibat apabila tidak jujur. 1. Orang susah percaya pada kita. 2. Merasa bersalah karena berbohong. 3. Kalau sering tidak jujur atau berbohong kita
biasakan sejak kita dari kecil karena kejujuran tidak merumuskan kita kebohongannya begitu besar sehingga menimbulkan perselisihan atau masalah dasar lainnya. Dan jujur merupakan salah satu sifat yang baik, jadi harus dibiasakan dari kecil. Iya, betul, tepuk tangan untuk Cita. Selanjutnya kepada Mutiara dipersilakan. Bagaimana sikap anak yang jujur jika melakukan kesalahan? Mohon diteruskan ya. Anak tersebut jika melakukan kesalahan akan langsung jujur dan menyatakannya kesalahannya dan meminta maaf. Iya, beri tepuk tangan untuk Mutiara. Dan soal yang terakhir kepada Putri dipersilakan. Apakah yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Iya benar, terima kasih Putri. Karena anak-anak ibu sudah tahu semuanya dan tidak ada di antara kalian yang bertanya, ya kan? Semuanya sudah paham? Ibu kembalikan kepada rekan ibu untuk menyampaikan kesimpulannya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah. Bagus. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu jujur itu adalah sifat yang baik dan tidak suka berbohong. Jujur juga berasal dari hati yang bersih dan sesuai antara perkataan dan perbuatan. Maksudnya di sini perkataan dan perbuatannya sama, tidak berbeda antara keduanya. Manfaat dari kejujuran yaitu disayang oleh orang lain, mempunyai banyak teman, banyak yang senang dengan kita, dan hati menjadi senang dan tidak ada rasa terbebani. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah.